Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mairing akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah pemrograman bergerak. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri, Anissa Mutmainah, NIM F1D 019-007, di mana role pengerjaan saya sebagai UI UX, front end, dan pengerjaan laporan, di mana adapun rekan saya juga yaitu Dava Roji Pratama, NIM F1D 019-016 sebagai backend, dan kemudian Inzadi Rahmatullah, NIM F1D 019-040, role-nya sebagai backend. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pada saat ini banyak sekali usaha catering berkembang pesat seiring tingginya permintaan masyarakat. Maka dari itu kami membuat sebuah aplikasi Mairing, di mana aplikasi ini yang akan menjadi jembatan antara pelanggan dengan berbagai macam jasa catering. Di mana pelanggan yang dimaksud di sini adalah mereka yang membutuhkan suatu makanan untuk membutuhkan sehari-hari. Selain itu juga jasa catering menerima pesanan makanan untuk acara syukuran, pengajian, rapat kantor, reuni, dan lain-lainnya. Di tengah berbagai kesibukan saat ini, banyak orang yang tidak mau repot kotor-kotor di dapur memasak, tidak bisa memasak, ataupun bahkan sedang menjalani pola hidup sehat dengan konsumsi makanan sehat. Semua kebutuhan ini dapat terpenuhi oleh penyedia jasa catering. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indradi. Jadi sekarang ada dari deskripsi aplikasi yang kalian buat, yaitu aplikasi Mairing. Jadi, pada saat ini, banyak sekali usaha catering berkembang pesat seiring tingginya permintaan masyarakat. Maka dari itu, kami membuat sebuah aplikasi Mairing, di mana aplikasi ini yang akan menjadi jembatan antara pelanggan dengan berbagai macam jasa catering yang ada pada sekitaran Mataram. Di mana pelanggan yang dimaksud di sini adalah mereka yang membutuhkan suatu makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, juga jasa catering menerima pesanan makanan untuk acara syukuran, pengajian, rapat kantor, reuni, makan bersama, khitanan, dan acara lainnya. Di tengah berbagai kesibukan saat ini, banyak orang yang tidak mau repot kotor-kotor di dapur untuk memasak. Jadi tidak bisa memasak atau bahkan sedang menjalani pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang sehat. Semua kebutuhan ini dapat terpenuhi oleh penyedia jasa catering dengan perantara kami sebagai penyedia aplikasi Mairing. Lanjutnya akan dijelaskan fitur-fitur dan juga rancangan dari aplikasi Mairing oleh saudari Anissa Pemainah. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan adapun beberapa fitur yang ada pada aplikasi Mairing. Yang pertama, memesan makanan, kemudian pembayaran pesanan dan riwayat pesanan dan list pesanan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari sebagian besar beberapa rancangan aplikasi yang kami tampilkan sebagai berikut. Yang pertama ada halaman login, dan kemudian halaman onboarding-nya, kemudian halaman homepage aplikasi, dan kemudian halaman detail menu cateringnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava Roji Pratama. Terima kasih. Sebentar. Untuk source code mungkin bisa diperlihatkan mungkin. Jadi pertama itu ada file manifestnya dulu. File manifest ini fungsinya yaitu untuk mengatur informasi yang akan ditampilkan di aplikasi yang sedang dibuat, seperti intent, icon, maupun Android manifest permission saat ingin menggunakan fasilitas yang ada di dalam smartphone Android. Berikutnya ada file package Java. File package Java ini isinya merupakan bagian dari backend ini. Jadi pertama itu ada dibagi menjadi beberapa folder, yaitu ada base. Folder base ini dibagi terdapat dua file, yaitu ada file inheritance, yaitu file base presenter dan base view. Base presenter ini digunakan sebagai turunan kelas untuk memanggil metode subscribe dan unsubscribe yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data. Sedangkan file base view digunakan sebagai turunan kelas untuk memanggil metode serial loading dan dismiss loading yang berfungsi untuk mengatur animasi loading. Berikutnya ada file model. Folder model ini digunakan untuk menggunakan cetakan data beserta dengan tipe datanya. Folder ini dibagi lagi menjadi beberapa file seperti folder dummy, request, dan respon.
Pada folder dummy digunakan sebagai cetakan data untuk membuat activity recordnya seperti homepage dan lain-lain, atau bisa dibilang menjadi umpannya, tugas umpannya. Pada folder request itu digunakan sebagai cetakan data yang akan dikirim ke database. Pada folder respon dibagi menjadi beberapa folder seperti checkout yang berfungsi untuk membuat cetakan data untuk melakukan checkout pembayaran. Ada folder home itu untuk membuat cetakan data untuk activity homepage-nya. Folder login digunakan untuk membuat cetakan data untuk activity login-nya. Dan terakhir ada folder transaction digunakan untuk membuat cetakan data pada proses transaksi. Berikutnya ada folder network. Folder network ini isinya ada endpoint sama HTTP client. Folder network ini maksud saya dua file ini digunakan untuk menyambungkan database. Database yang digunakan yaitu Laravel. Dan selain menyambungkannya ke database, file 2 ini digunakan untuk menyambungkan ke link pembayaran yang sudah disediakan, yaitu menggunakan Bitrans. Selanjutnya di folder ada bagian UI. Di UI ini digunakan untuk mengatur logika dari setiap aktivitas yang telah dibuat tadi di bagian front end. Jadi di folder UI ini ada out. Folder out ini dibagi lagi menjadi sign up dan sign in. Untuk sign in ini digunakan untuk mengatur logika untuk login, sedangkan untuk sign up ini digunakan untuk mengatur logika pada activity sign up. Selanjutnya itu di bagian detail, folder detail ini digunakan untuk mengatur logika pada saat melakukan aktivitas pembayaran. Terus ada folder home. Folder home ini yaitu folder homepage yang dimana gunanya untuk mengatur logika pada activity homepage. Di folder home ini dibagi lagi menjadi new test, popular, and recommended. Untuk new state ini new test maksudnya. Untuk new test ini bisa dibilang seperti menu baru. Untuk populer itu untuk menampilkan menu atau catering yang lagi populer, dan recommended itu untuk catering atau menu makanan yang direkomendasiin. Selanjutnya ada folder di onboarding. Onboarding ini folder ini digunakan untuk mengatur logika pada activity onboarding 1, onboarding 2, dan onboarding 3. Onboarding ini digunakan pada bagian splash screen. Selanjutnya ada folder order. Folder order ini digunakan untuk mengatur logika aktivitas ketika melakukan order pesanan catering. Di sini dibagi lagi menjadi in progress sama post order. Untuk in progress ini isinya yaitu logika ketika pesanan sedang diproses. Untuk post order itu untuk riwayat order sebelumnya itu. Selanjutnya itu ada di bagian profil. Di bagian profil ini digunakan untuk mengatur aktivitas pada activity profile. Dan yang terakhir itu ada folder splash screen yang digunakan untuk mengatur animasi splash screen ketika membuka aplikasi. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada folder utils. Utils ini merupakan kelas objek tambahan yang digunakan untuk membuat
format penulisan tanggal, waktu, dan harga yang digunakan pada aplikasi tersebut. Selanjutnya ada di bawahnya folder Java itu ada folder res. Folder ini memuat resource gambar, layout, font, menu, bitmap, navigation, raw, dan values. Untuk drawable digunakan untuk menyimpan gambar yang terkomplikasi. Untuk layout berisi file-file XML yang mendefinisikan tampilan antarmuka interface dan aplikasi yang dibuat tadi. Untuk values itu berisi file XML yang berisi nilai-nilai yang digunakan dalam aplikasi. Ada beberapa nama file standar seperti string XML, style XML, arrays XML, colors, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan source code-nya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Yang selanjutnya untuk demo aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya Indradi Rahmatullah. Terima kasih atas perhatiannya dari moderator. Jadi sekarang kami akan melakukan demo dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi MyRing. Jadi untuk demo di sini kami menggunakan emulator pada Android Studio. Jadi sini merupakan demonya. Tadi itu ada splash screen loading yang berisi logo dan juga nama dari aplikasinya. Kemudian sini ada splash screen seperti yang dijelaskan pada daftar sebelumnya, yaitu onboarding one. Kemudian ketika kita mengklik button lanjutkan ini akan berpindah kepada onboarding selanjutnya. Ketika onboarding yang selesai, kita akan memilih button memulai aplikasi ini akan diarahkan ke menu sign in. Di sini untuk sign in-nya kami menggunakan email dan juga password untuk dimasukkan untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian, jika belum memiliki aplikasi, maka akan disediakan pilihan seperti untuk menambahkan akun baru. Berikutnya, untuk menambahkan akun baru, ada beberapa form atau text field yang digunakan seperti full name yang harus diisikan, kemudian ada email address, kemudian ada password, di mana password ini diharuskan untuk mengisi minimal 8 karakter, bisa seperti angka, karakter tanda baca maupun huruf. Kemudian akan dilakukan continue untuk mengisi form selanjutnya seperti phone number, address, jalan, house number, dan city. Seperti itu. Kemudian jika sudah memiliki akun, kita kembali lagi ke pilihan menu login. Kita login menggunakan email sudah terdaftar pada database. Nah, seperti inilah tampilan dari homepage ketika sudah masuk. Jadi sini ada sebagai pilihan seperti pencarian jasa catering. Kemudian sini ada kategori dari makanan yang ada seperti di test, yaitu makanan yang baru-baru ditambahkan. Kemudian ada populer, yaitu makanan yang masih terkenal. Kemudian ada recommended, menu-menu yang recommended. Jadi sini ada bug pada emulatornya, karena seperti gambarnya tidak muncul karena menggunakan emulator. Tapi jika menggunakan HP Android langsung untuk dikompil, sepertinya akan normal-normal saja. Kemudian kembali kepada fitur selanjutnya, yaitu seperti fitur melihat riwayat. Jadi sini error lagi karena tidak bisa menggunakan emulator. Nah, sini ada pilihan menu profile. Mungkin bisa diulang saja untuk demo Demetrans-nya. Install dulu. Aplikasi. Kita jalankan ulang.
Jalankan ulang. Lalu kita login kembali. Gunakan akun yang ada. Masuk. Kembali ke halaman homepage. Kemudian cek riwayat. Masih error ya. Jadi seperti itu. Kemudian jika kita ingin membeli makanan, kita hanya tinggal menekan detail ini. Kemudian akan dimunculkan beberapa seperti gambar. Kemudian ada deskripsi singkat dan juga ingredients-nya. Kemudian jika ingin memesan, hanya tinggal mengklik order now. Dengan mengklik order now ini, semua informasi yang ada seperti harga dari makanan yang dipilih, kemudian ongkir yang sudah di-set yaitu 50.000, dan ada seperti pajaknya 10%, dan jumlah dari pembayaran tersebut. Lalu untuk alamatnya akan di-set otomatis ketika seperti data yang sudah didaftarkan pada saat register sebelumnya. Jika sudah, maka tinggal diklik check now. Seharusnya jika tidak menggunakan emulator, check now ini akan langsung menuju kepada halaman Metrans. Untuk memastikannya bisa dilihat contoh dari Metransnya. Ada transaksi yang sudah dilakukan pada pengetesan sebelumnya ini. Ini seperti yang sudah dibayarkan sebelumnya. Kemudian kita bisa cek lagi di halaman Metransnya jika memang benar sudah dilakukan pembayaran ketika bertransaksi. Jadi bisa terlihat di sini pembayaran sudah ada dari seperti ini. Seperti itu saja demo dari aplikasi Android-nya. Kemudian kembali kepada sisi admin. Jadi sisi admin ini terdapat dashboard untuk mengelola data-data dari aplikasi. Di sini ada pilihan menu food untuk menambahkan data-data makanan yang ada pada aplikasi. Di sini ada pilihan create food untuk menambahkan makanan baru ke dalam list. Kemudian di sini ada pilihan menu untuk edit, yaitu mengedit data-data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data yang sudah ada. Kemudian pada tab transaksi, ini adalah histori-histori transaksi dari user yang dapat dilihat oleh admin itu sendiri, di mana di sini kita dapat view, yaitu untuk mengubah status dari on delivery, delivered, dan juga cancel. Kemudian balik, di sini ada pilihan menu user, di mana sini kita akan melihat semua apa yang sudah terdaftar pada aplikasinya akan tersimpan di sini, di mana admin memiliki wewenang untuk mengedit dan juga menghapus user yang sudah terdaftar. Mungkin segitu saja demo yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.